Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video pertama gua. Gua akan share tentang life hack nomor satu, syukur dan sabar. Ini temanya agak klasik ya, cuman gue coba bawain dengan point of view yang sedikit berbeda. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Oke, dalam di kehidupan kita sehari-hari ya, pasti kita dihadapkan dengan sebuah realita. Realita ini tuh bisa bikin kita happy dan bisa bikin kita nggak happy. Kenapa sih kita bisa happy terhadap realita? Biasanya kalau realita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kita punya harapan, oh gue bisa nikah nih di tahun depan. Dan Allah menakdirkan itu kejadian, kita happy. Oh gue pengen nih masuk kampus ternama gitu kan. Itu ekspektasi kita. Dan Allah menakdirkan itu karena kita berusaha juga sesuai dengan realita kita happy. Itu ya, ekspektasi sesuai dengan realita sama dengan happy. Kalau misalnya nggak happy, kita punya harapan untuk bisa menikah di tahun ini, misalnya teman-teman. Eh, tapi nggak kunjung kesampaian, jadi kita nggak happy in general. Atau kita punya ekspektasi agar proyek ini berhasil, atau proyek di kantor ya, tapi ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan plan kita sehingga bikin proyek itu nggak berhasil, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita nggak happy. Jadi simpelnya kalau kita mencari happiness, kalau kita mencari kebahagiaan, maka kuncinya adalah mengelola ekspektasi. Ekspektasi jangan terlalu ketinggian, tapi jangan juga kerendahan. Itu perlu di manage lah. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Kebetulan gue seorang muslim, alhamdulillah. Jadi Islam itu ngasih guidance gimana caranya sih kita bisa bersikap dengan realita. Ya, gimana caranya kita bisa nge-manage ekspektasi? Ekspektasi apa sih yang harus di-set agar memperbesar probability kita untuk lebih banyak happy-nya daripada enggaknya. Sebagai manusia kita nggak mungkin bisa happy terus ya. Ya itu kalau happy terus ya robot gitu ya. Pasti ada happy ada nggak happy gitu. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim, isinya sungguh hebat perkara mukmin, semua perkaranya baik dan itu tidak terkecuali apapun yang dilakukan baik gitu ya. Kalau misalnya tertimpa kesenangan dia bersyukur, itu baik. Kalau tertimpa kerugian dia bersabar, itu juga baik. Nah, di sini serunya adalah kalau emang kebaikan itu yang kita cari, maka nggak perlu kita risau gitu ya. Karena apa? Dua-duanya pasti akan meet dengan ekspektasi kita kalau kita mencari kebaikan. Jadi dua-duanya baik untuk kita dan dua-duanya menguntungkan untuk kita. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk orang mukmin. Karena di sini bilang orang mukmin. Misalnya kalau kalau kita nggak mukmin itu artinya kita percaya, kita beriman terhadap ajaran ini. Tapi kalau kita nggak beriman dan nggak apa-apa juga ya kita maksudnya lu nggak mempercayai ini ya nggak apa-apa juga itu hak lu dan jangan berharap ini bisa works gitu ya karena lu nggak mengimani ini. Oke, kita nggak perlu bahas lebih lanjut bagian itu. Dan kita juga sering lah dengar soal ini. Kalau lu senang bersyukur, kalau lu lagi rugi, nggak happy, lagi nggak sesuai dengan realita, lu bersabar. Kita sering dengar itu dari ustadz dan guru-guru kita. Tapi, cuman gue punya pertanyaan nih. Gimana ya caranya agar kita tuh bisa ringan mengamalkan itu tuh? Mengamalkan kalau senang kita bersyukur, kalau lagi apes kita bersabar. Gimana cara ngamalinnya? Nah, eh, gue coba hubungkan dengan salah satu model yang menarik dari yang diperkenalkan oleh Stephen Covey di bukunya Seven Habits for Highly Effective People. Jadi di sini dia mengenalkan ada tiga circle dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah circle of control, sesuatu yang persoalan-persoalan yang kita tuh punya kendali 100%.
Contohnya kayak mau makan apa, tinggal di mana, mau temenan sama siapa, beli apa, lu mau ngapain di waktu luang, eh, lu mau bermimpi menjadi seseorang seperti apa, lu mau happy atau enggak even, itu area yang kita bisa kontrol. Itu pertama. Yang kedua adalah circle of influence. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita nggak bisa kontrol 100% tapi masih kita bisa pengaruhi lah. Contohnya kalau kita pengen punya IPK yang bagus, maka kita perlu pengaruhi lingkungan kita. Lu perlu balik lagi ke kontrol, lu perlu memilih pertemanan yang positif, yang rajin-rajin gitu ya. Atau lu perlu menjalin hubungan baik dengan dosen sehingga lu eh, apa namanya memperbesar memperbesar chance nilai lu bagus gitu ya. Eh, misalnya, atau misalnya lu pengen bisnis lu sukses, Em, maka kita bisa influence tim partner kita ya, tim tim kerja kita agar menjalankan sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati bareng-bareng. Atau lu pengen naik jabatan, lu bisa influence rekan kerja lu juga, mungkin atasan lu juga, lu sampaikan apa aspirasi lu, walaupun decisionnya ada di dia, tapi paling enggak kita bisa influence itu. Atau lu pengen keluarga lu harmonis, kita bisa influence istri kita, anak kita gitu kan, untuk yuk sama-sama bahagia kira-kira gitulah. Itu area yang masih bisa kita influence, walaupun decisionnya ada di orang lain. Yang ketiga adalah area of circle of concern yang merah nih. Ini contohnya circle of concern ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, di luar kendali kita. Apapun yang terjadi itu, apapun yang terjadi akan terjadi dan sudah terjadi itu tuh di luar kontrol kita. Contohnya apa? Kebijakan pemerintah. Kecuali lu bagian dari pemerintahan ya, atau bencana alam gitu kan. Pergerakan harga barang atau harga saham gitu ya. Gosip selebriti, penilaian orang lain terhadap lu. Em, Bagian-bagian itu tuh yang kita nggak bisa kontrol. So, ini 3 circle. Lalu apa hubungannya dengan bahagia dan nggak bahagia? Nah, disinilah banyak dari kita, termasuk gua, mungkin sering dan dulu lagi belajar juga untuk nggak ini. Banyak dari kita yang alokasi energinya itu lebih banyak dipakai ke circle of concern. Kita terlalu banyak mengeluarkan energi untuk membuat ekspektasi agar circle of concern ini tuh sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal rumusnya adalah circle of concern ini tidak bisa kita kendalikan. Jadi uh, bagaimana gini mungkin pertanyaan, kenapa lu menghabiskan energi ke sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan agar itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita? Nah inilah, makanya kita seringnya nggak happy. Kita kebalik nih dari concern, influence ke control. Maka alokasi energi yang optimal menurut gue adalah yang diajarkan di sini adalah kita fokus dulu deh sama sesuatu yang kita bisa kontrol. Um, Contohnya ya tadi ya, yang paling simpel banget. Kayak gue, misalnya lu punya inisiatif untuk bikin konten gitu ya. Lu terlalu fokus sama apa yang dikatakan orang lain. Which is, itu adalah circle of concern. Kita nggak bisa kendalikan tuh orang lain mau nilai diri kita. Nah, jadi ya jadinya nggak happy kan. Nanti kita bikin konten, terus orang lain menilai jelek gitu ya misalnya. Terus lu terlalu menghabiskan energi di sana, jadinya lu nggak happy. Nah, gimana jika energinya diubah nih? Yang tadinya lu pakai buat mikirin orang lain, ini orang bagaimana ya pendapat dia terhadap konten gua? Daripada mikirin itu, mendingan fokus ke area yang kita bisa kontrol. Misalnya ada gimana caranya membuat konten yang lebih baik, atau gimana caranya kita mengendalikan emosi kita nih
walaupun ada komentar-komentar netizen nanti yang nggak bagus, kita bisa tetap eh, bodo amat gitu misalnya kira. Karena ya lagi-lagi emotion lu itu kontrolnya ada di lu sendiri. Nah, jadi eh, lalu harusnya gimana nih untuk area yang kita nggak bisa kontrol yang merah ini nih? Nah, energinya tuh bukan dipakai untuk membuat ekspektasi atau lu berharap sesuatu agar itu sesuai dengan kenyataan. Energi yang harus kita pakai di level di circle of concern adalah energi untuk beradaptasi. Oh iya nih, ada kebijakan pemerintah baru, alih-alih lu banyak ngeluh atau ya dengan kebijakan pemerintah, ya mendingan lu pakai energi gitu untuk beradaptasi. Apa ya yang bisa gue adapt agar gue bisa tetap survive gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi dari sini gue punya pendapat dan lu boleh nggak sepakat. Jadi gue punya pendapat mungkin jangan-jangan selama ini tuh kita sulit bersyukur dan bersabar dalam eh, menjalani kehidupan itu karena kita lebih fokus pada apa yang kita tidak bisa kontrol ketimbang kita fokus sama apa yang bisa kita kendalikan sendiri, kita kontrol sendiri. Jadi di video ini gue mau ngajak ke teman-teman semua, termasuk diri gue, yuk kita jadi orang yang lebih proaktif, jangan jadi orang yang eh, ter, terlalu mudah terpuruk dengan keadaan yang itu nggak bisa kita kontrol. Yuk kita jadi orang yang lebih proaktif, lebih positif, dan move on, tidak menyalahkan keadaan, tidak mudah menyalahkan keadaan, tapi menyodorkan sebuah solusi gitu ya, kira-kira. Itu dulu mungkin dari gua, lu boleh nggak, lu boleh berbeda pandangan sama gua, lu boleh debat opini ini. Gua akan sangat happy kalau kita bisa discuss di kolom komentar. Thank you. Sampai jumpa di minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.